Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai at-tanaqud, kontradiksi. Faslun fit tanaqubi, fasal di dalam menjelaskan mengenai kontradiksi. Apa yang dinamakan tanaqud atau kontradiksi itu? Yaitu tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Tanaqudun, adapun tanakud, khulful qadiyataini ialah perbedaan dua proposisi fi kaifin, di dalam kualitas. Yang dimaksud kaif di sini adalah positif dan negatif. Jadi ada dua qadiyah, yang satu positif, yang satu lagi negatif. Itu yang disebut dengan khulful qadiyataini fi kaifin. Wasidku wahidin amrun kufi. Dan adapun kebenaran satu, yaitu satu dari qadiyah ini, dari dua qadiyah ini, amrun adalah perkara, kufiyah yang diikuti apa amar. Kufiyah yang diikuti apa amar. Jadi yang dinamakan tanakut itu adalah ada dua qadiyah yang kualitasnya berbeda. Yang satu positif dan yang satunya lagi negatif. Nah, hukum dari tanakut ini adalah satunya benar dan satunya pasti salah. Wasidku wahidin amrun kufi. Jadi kebenaran salah satu dari dua qadiyah ini merupakan sesuatu yang niscaya, sesuatu yang wajib. Satu qadiyahnya benar dan satu qadiyahnya lagi harus salah. Itu hukum di dalam tanakut. Jadi tidak boleh dua-duanya benar dan tidak boleh dua-duanya salah. Melainkan satu qadiyahnya benar dan satu qadiyahnya lagi harus salah. Tanakudun, adapun lafaz tanakut, mubtadaun ialah mubtada. Wal musawwiu, adapun yang membolehkan, ya, tanakut ini menjadi mubtada padahal ini nakirah, ya. Wal musawwiu, dan adapun yang membolehkan tanakut ini menjadi mubtada dalam keadaan nakirah, iradatu mafhumil lafzi, ialah kehendak mafhum lafadznya. Karena yang diinginkan adalah mafhum dari lafaz tanakut ini, bukan afrodnya, bukan individunya. Hulfu, adapun lafaz hulfu, khobarun ialah khobar, mudhafun juga menjadi mudhaf. Al-qadiyataini, adapun lafaz al-qadiyataini, mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Fi kaifin, fi kaifin ini, adapun lafaz fi kaifin, muta'alliqun ialah berta'alluq bihulfu, dengan lafaz hulfu. Maksud kaif ini adalah ijabin, yaitu ijab, wasalbin dan salab, positif dan negatif.
Wasidku dan adapun lafat sidku mubtadaun ialah mubtada, mudhafun juga menjadi mudhaf. Wahidin adapun lafat wahidin mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Amrun adapun lafat amrun khabarun ialah khabar. Kufi adapun lafat kufi naktun ialah menjadi naat dari amrun. Makna dari kufi ini adalah tu ada iman. Diikuti apa amrun daiman selamanya. Selalu. Artinya kebenaran ya, kebenaran dari salah satu dua qadhiyah ini merupakan selalu yang niscaya, selalu yang harus pasti ada. Itu yang dimaksud dengan kufi, tubi'ah daiman. Qala syarihu berkata siapa syarih? Lama faragha setelah selesai siapa nazim minal qadaya dari menjelaskan mengenai qadiyah wa aksamiha dan bagian-bagian qadaya tafiqa yatakallamu mulai siapa nazim yatakallamu berbicara siapa nazim ala ahkamiha atas hukum-hukum qadaya. Pertama, nazim menjelaskan mengenai qadaya dan pembagiannya. Kemudian sekarang akan menjelaskan terkait hukum qadaya. Hukum qadiyah itu ya ada dua, yaitu yang pertama adalah tanakut dan yang kedua adalah akas. Nanti akan dibahas setelah tanakut. Famin zalikah dan ialah sebagian dari ahkamiha at-tanakuduh adapun tanakut. Fadzakaro maka menyebutkan siapa nazim annahu bahwa sesungguhnya tanakut ikhtilafu qadiyataini ialah perbedaan dua qadiyah fi kaifin di dalam kualitas. Kaif ini sekali lagi isinya adalah ijab wasalab, positif dan negatif. Bihaisu dengan sekiranya yaktabi menuntut. Bihaisu yaktadi dengan sekiranya menuntut lidzatihi karena perbedaan ikhtilafu qadiyata ini, karena perbedaan dua qadiyah itu sendiri, antakunah apa ada ihdahuma apa salah satu qadiyata ini hi di dalam lidzatihi ini kembali kepada ikhtilaf. Lidzatihi karena perbedaan itu sendiri, itu maksudnya antakuna apa ada ihdahuma apa salah satu keduanya qadhiyata ini shadiqatan ialah benar wal ukhra dan yang lain kadzibatan ialah salah, bohong. Jadi tanakut itu adalah perbedaan dua qadhiyah di dalam positif negatifnya, yang mana perbedaan dua qadhiyah ini melahirkan hukum yang satu qadhiyahnya benar dan yang satunya lagi salah. Oke. Contohnya, nahu ba'dul hayawani insanun. Adapun sebagian hewan adalah insan, manusia. La syai'ah, tak satu pun minal hayawani dari hayawan bi insani ialah manusia. Ini dua qadhiyah. Di dalam kualitasnya berbeda. Yang pertama adalah ijab positif, sementara yang kedua adalah salab negatif. Nah, perbedaan antara dua qadhiyah ini di dalam positif negatifnya melahirkan yang satu benar, melahirkan qadhiyah yang satu benar dan yang satunya salah. Di dalam contoh ini yang benar adalah waqtul hayawani insan. Sementara yang keliru, yang salah adalah la syai'a minal hayawani bi insan. Fabainahuma maka ialah di antara keduanya ba'dul hayawani insan la syai'a minal hayawani insan tanaqudun adapun kontradiksi fil kaifi di dalam kaif kualitas. Wa huwa dan adapun kaif al ijabu ialah positif wasalbu dan negatif. Bikhilafi ikhtilafil mufradaini berbeda dengan perbedaan
dua dua kalimat tunggal. Nahu Zaidun wala Zaid. Contohnya Zaid wala Zaid. Jadi kalau perbedaan lafaz tunggal, dua lafaz tunggal di dalam positif dan negatif itu tidak dinamakan tanakut. Tanakut itu yang pertama harus terjadi di dalam dua qadhiyah. Kalau selain dua qadhiyah, dua proposisi itu tidak disebut dengan tanakut. Misalnya perbedaan yang terjadi di antara lafaz tunggal dengan lafaz tunggal yang lain atau lafaz tunggal dengan proposisi. Itu tidak disebut dengan tanakut. Misalnya contoh perbedaan yang terjadi antara lafaz tunggal dengan lafaz tunggal yang lain di dalam kualitasnya. Yaitu Zaid, ini adalah lafaz yang pertama, wala Zaid dan lafaz yang kedua. Nah, dua lafaz ini secara kualitas berbeda. Yang pertama yaitu Zaid positif, sementara yang kedua la Zaid negatif. Cuman meskipun dua lafaz ini berbeda secara kualitas di dalam positif negatifnya, namun ini tidak disebut dengan tanakut. Kenapa? Karena ini bukan dua qadhiyah, bukan dua proposisi, melainkan dua lafaz mufrad, dua lafaz tunggal. Syarat syarat dari tanakut itu ya yang pertama adalah dua qadhiyah. Perbedaan di dalam kualitasnya harus terjadi di dalam dua qadhiyah, di dalam dua posisi. Fala yusamma maka tidak dinamakan apa ikhtilaful mufradaini tanakudon terhadap tanakut. Jadi tidak disebut tanakut. Faidatun satu faidah. Ikhtilaful kaifi adapun perbedaan kaif kualitas huwa adapun ikhtilaful kaif al ikhtilafu ialah berbeda fil ijabih di dalam positif wasalbi dan negatif waktilaful kammi dan adapun perbedaan kuantitas ini ada yang disebut dengan kaif ada yang disebut dengan kam ini kuantitas huwah adapun ikhtilaful kam al ikhtilafu ialah perbedaan fil kulliyati di dalam universalitas wal juz'iyati dan juz'iyah partikularitas. Kalau kam Kalau kam itu adalah kuantitas, yaitu yang dilihat universal dan partikularnya. Sementara kaif itu adalah yang dilihat positif dan negatifnya. Demikian penjelasan mengenai definisi tanakut, kontradiksi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.